Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Syabani Abidin, 110-21-8076, kelas B, mata kuliah Hukum Perbankan Syariah. Saya akan menjelaskan tentang aspek hukum perbankan syariah. Yang pertama ialah sejarah perbankan syariah. Tercapainya pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Salah satu wujud peran serta masyarakat dalam menyukseskan pembangunan nasional adalah mengembangkan sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam syariah. Sistem ekonomi yang berdasarkan syariah memiliki prinsip yang jelas dalam setiap aktivitas usahanya, yaitu melarang praktik spekulatif dalam kurung maisir, ketidakjelasan, goror, dan melipat gandakan keuntungan secara tidak halal dalam kurung riba apapun bentuknya. Sejarah perbankan nasional mencatat bahwa Bank Muamalat Indonesia adalah bank Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Bank syariah lahir karena dilarangnya riba dalam Islam. Kelahiran lembaga keuangan yang bebas bunga, terutama di negara-negara Muslim, telah memberikan dimensi baru dalam bidang ekonomi. Secara umum, bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara yang kelebihan dana dan yang kekurangan dana, yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pengertian bank syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Hal yang mengatur tentang bank syariah sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang diuraikan secara eksplisit dalam pasal 1 ayat 13. Yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dalam kurung mudorobah, pembiayaan berdasarkan prinsip menyertakan modal musyarakah. Aspek hukum perbankan syariah. Aspek filosofis Undang-Undang Perbankan Syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam kurung UU PS, keberadaannya sesungguhnya merupakan tuntutan untuk memenuhi ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, khususnya perubahan lembaga peradilan agama menyangkut kompetensi yang harus diemban oleh peradilan agama dalam memenuhi amanat undang-undang. Apabila dirunut dari aspek historis eksistensi, peradilan agama sudah ada sejak zaman penjajah sampai kemerdekaan. Hingga sekarang reformasi tidak dipersoalkan lagi kewenangan absolut dari peradilan agama yang ada sekarang apabila dilihat aspek filosofis menunjukkan bahwa perkembangan kebutuhan hukum masyarakat muslim khususnya terhadap kesadaran menjalankan syariat Islam sebagai konsekuensi dari keyakinannya semakin tinggi. Andi Akram, Sejarah Peradilan Agama Indonesia, Al-Bahmanadis, volume 2, 2008, halaman 104.105. Aspek yuridis perbankan syariah. Peradilan agama secara yuridis normatif merupakan amanat konstitusi Undang-Undang Negara NKRI 1945 pasal 24, pasal 25 yang konkretisasi formalitasnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Undang-Undang Perbankan Syariah. Jika diteropong dari aspek yuridis, merupakan hukum yang baik karena hukum yang baik adalah hukum yang mempunyai kekuatan yuridis yang memberikan kepastian hukum. Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, unsur penegakan hukum dari Friedman, substansi, struktur, dan kultur, penekanan unsur manusia merupakan pelaku utama dalam segala kegiatan untuk mewujudkan keadilan. Ya, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.